Perkenalkan, nama saya Syanti Satrani Dewi Santoso. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan tahun 2023 Angkatan 1. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 4 Bitung. Terima kasih. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ulang, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat-sehat semua? Sehat. Nggak ada yang capek karena sudah siang? Tidak. Ya, terima kasih. Masih tetap setia ada di dalam kelasnya Cik Syanti. Jadi kalau ketemu dengan Cik Syanti berarti mau belajar apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi ilmu pengetahuan alam dan sosial ini merupakan ilmu pengetahuan yang digabungkan dengan ilmu pengetahuan sosial, sehingga anak-anak sekalian serta didik sekalian bisa mendapatkan pengalaman yang baik di berhubungan dengan kehidupan sosialnya dan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih. Hadir semua saat ini? Ada yang tidak hadir? Coba angkat tangannya kalau Encik panggil, kalau Ibu panggil. Jun, Manglehe? Hadir. Alicia Tonengan? Rizka Alelo? Deviani Saikat? Helki Bamimbang? Winda? Hadir. Yara? Arjuna? Hadir. Mason? Hadir. Jessica? Kelin? Dengan Intan? Ya. Terima kasih hadir semua. Tidak ada yang mengalami kendala sakit pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai, bisa dibaca di proyektornya, Perubahan fisika dan perubahan kimia. perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia? Atau tidak? Atau nggak pernah sama sekali terlintas? Ada ya itu perubahan fisika, ada ya itu perubahan kimia. Atau? Hah? Ada atau tidak? Ada. Contohnya saja, kita tiap hari memasak. Ibu atau mama di rumah tiap hari memasak atau tidak? Memasak. Jadi memasak itu termasuk ke dalam perubahan dia, entah itu perubahan fisika atau perubahan kimia. Nanti itu yang kita bahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengidentifikasi perubahan fisika Dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari perlu dikembangkan dengan tepat. Melalui tayangan video dan berbagai informasi, berkolaborasi dalam diskusi, menganalisis karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia dengan menyimpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia dengan baik. itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selain itu kan di sini sudah terlihat dibagi menurut kelompok. Jadi selain ada nilai kelompok juga ada nilai secara pribadi. Jadi nilainya nanti ada nilai pengetahuan, kemudian nilai sikap, dan juga satu lagi nilai psikomotor, atau nanti dapat ibu nilai dari diskusi. Jadi hari ini kita akan belajar berdasarkan masalah yang ibu berikan nantinya. Jadi
Silakan dilihat kembali. Nah, ini orientasi masalahnya. Jadi ada gambar di situ. Silakan dilihat apa yang terjadi dengan gambar-gambar tersebut. Mungkin sudah dialami malah tiap harinya. Sudah pernah dilihat juga. Ya, bukan hal yang luar biasa di situ. Sudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, baiklah. Ini tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ada Jun, Alicia, Rizka dengan Deviani di kelompok 1. Kemudian ada Helti, Tiara, Winda dengan Arjuna di kelompok 2. Di kelompok terakhir atau kelompok 3 ada Tiara, Kerin, Jessica dengan Mason. Jadi nanti masing-masing akan diberikan lembar kerja seperti yang sudah Ibu bawa di sini. Nanti akan dibagikan ke masing-masing kelompok. Jadi ini untuk kelompok 1 tolong dikasih diisikan nama kelompoknya, nama anggotanya, kelompok berapa, kemudian hari dan tanggal hari ini. Boleh begitu? Boleh begitu? Baiklah, Ibu mau ambil untuk demonstrasinya, Ibu mau ambil es batunya dulu. Permisi. Jadi apa ini? Es batu. Ya, es batu. Ini untuk demonstrasi yang berapa itu? Jadi silakan diamati sesuai dengan lembar. Ini adalah peristiwa apa tadi? Peristiwa apa ini? Jadi ada es batu, kemudian karena sudah dikeluarkan dari lemari pendingin, cair. Jadi silakan diisi. Ada yang belum mengamati? Karena ini banyak tetesan airnya, Ibu akan segera keluarkan dari ruangan kelas. Boleh seperti ini? Sudah diamati? Ini diapakan? Ini diapakan? Wujud asal lilin tersebut adalah padat. Lilin tersebut dibakar akan mencair dan berubah bentuk. Dan ketika lilin tersebut dingin, dia akan menjadi padat seperti semula. Ketika dirobek-robek berubah bentuk dan ukurannya. Kertas jika dibakar berubah bentuk dan bentuk serta ukuran.
Juga ditambah soda kue menghasilkan gelembung gas. Ini adalah karbon dioksida. Ya, silakan berdiskusi dengan baik, diisi lembar kerjanya. Maaf, sudah selesai untuk yang kegiatan pertama? Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Untuk kegiatan pertama? Sudah. Ya, baiklah. Ini lanjut untuk kegiatan kedua. Apakah suaranya terdengar? Ada benda di sekitar kita. Benda-benda itu terdiri dari 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda-benda ini bisa mengalami perubahan wujud karena beberapa hal. Salah satunya karena suhu, baik suhu panas maupun suhu dingin di sekitar benda itu. Sebelumnya kita sudah bahas tentang perubahan wujud benda padat dan contohnya. Kali ini kita cari tahu tentang perubahan wujud benda cair dan contohnya yuk. 1. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat, tapi berbeda dengan membeku. Saat mengkristal, yang berubah pada benda cair adalah molekul dalam benda cair itu. Perubahan wujud benda mengkristal ini bisa dipengaruhi oleh suhu dingin maupun perubahan senyawa pada benda. Contohnya adalah madu. Di sekitar mulut botol atau wadah madu, kita bisa lihat ada butiran-butiran gula. Butiran gula ini adalah molekul gula dalam madu yang mengkristal. Selain itu, gula pasir juga mengkristal dari wujud sebelumnya, yaitu cairan air gula. 2. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud ini dipengaruhi oleh suhu panas. Penguapan ini hanya terjadi di permukaan benda cair saja. Contohnya, makanan dan minuman yang masih panas akan menguap dan mengeluarkan semacam asap. Lalu, saat kita berkeringat, keringat itu juga akan menguap dan mendinginkan tubuh kita. 3. Mengembun. Mengembun adalah kebalikan dari menguap, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Mengembun terjadi saat gas udara mendingin dan berubah wujud menjadi titik-titik air. Contohnya adalah kita bisa melihat embun atau titik-titik air pada bunga atau rumput pada pagi hari di tempat yang cukup dingin. Sudah ada videonya, sudah diamati ya, sudah diperhatikan tayangannya tadi. Silakan dikerjakan untuk kegiatan 2. Ya. Jadi silakan silakan berdiskusi untuk mengerjakan kegiatan 2. Ya, diisi-isikan di kolomnya yang ada di lembar kerjanya itu.
kabar? Sudah siap untuk belajar ya? Kali ini kita akan membahas tentang materi dan perubahannya di bidang kimia. Kita masuk ke dalam perubahan materi. Es mencair. Kayu dapat dibentuk menjadi meja, kursi, lemari. Perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi tergolong ke dalam perubahan fisika. Jadi apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika sebuah materi adalah perubahan yang tidak mengubah sifat asli dari materi tersebut atau tidak menghasilkan materi baru. Es dan kayu yang saya sebutkan tadi hanya mengalami perubahan wujud. Kemudian, apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Tidak mudah untuk mengetahui apakah dalam suatu materi mengalami perubahan atau reaksi kimia atau tidak. Tetapi perubahan kimia atau reaksi kimia biasanya disertai perubahan-perubahan yang dapat kita amati. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah perubahan warna. Contohnya, daun yang umumnya berwarna hijau ketika mengalami proses penuaan atau pembusukan akan menjadi berwarna kuning. Gula pasir ketika dipanaskan akan berubah menjadi berwarna kuning kecoklatan yang kita kenal sebagai karamel. Ketika karamel dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi arang yang berwarna kehitaman. Yang kedua adalah perubahan suhu. Ada dua reaksi yang menyertai perubahan suhu. Dapat dibedakan menjadi reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang membebaskan kalor, ditandai dengan naiknya suhu di sekitar perubahan atau reaksi kimia tersebut. Apa sajakah contohnya? Yaitu pada proses pembakaran dan proses peledakan petasan. Kemudian yang kedua adalah reaksi endoterm. Reaksi ini menyerap kalor. Apa saja contohnya? Contohnya adalah beras yang dimasak menjadi nasi. Beras tersebut menyerap kalor sehingga menjadi nasi. Kemudian ada proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, khususnya di bagian daun, memerlukan panas atau cahaya matahari. Yang terakhir adalah terjadinya endapan pada perubahan atau reaksi kimia. Perubahan ini atau terjadinya endapan ini dapat diamati pada percobaan di laboratorium ketika kita mencampurkan larutan kalium iodida yang tidak berwarna ke dalam larutan timbel 2 asetat yang juga tidak berwarna, akan menghasilkan endapan berwarna kuning yang menunjukkan adanya reaksi antara timbel 2 asetat dengan kalium iodida membentuk endapan timbel 2 iodida. Oke, sekian pembahasan kita tentang materi dan perubahannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat rumah belajar semua. Sampai jumpa. Pero enggak pernah Kemudian dari susunya bertambahnya ya menjadi semacam apa maknanya terutama di baru
satu lagi perubahan fisika, perubahan kimia. Dia menetapkan ini maksudnya dia tumbuh zat baru atau perubahan kimia ini perubahan fisika. Begini kok dulu diceritakan. Ini suara kali. Jangan lupa untuk dikerjakan. Diskusinya saat ini kita akan segera mendengarkan hasil diskusi masing-masing kelompok. Sudah siap? Siap. Ya, baiklah. Kelompok 1, silakan. Berdiri di hadapan sini. Dari lalu kan berdiri terus dah. Selamat siang, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Perubahan fisika meliputi perubahan wujud, perubahan bentuk, dan perubahan ukuran. Perubahan kimia timbul gas, timbul zat baru, perubahan warna. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Pada perubahan fisika, selain ketiga perubahan tersebut, apakah ada karakteristik lainnya? Sesuai dengan percobaan kami atau demonstrasi yang kami lakukan tadi, tanda-tanda perubahan fisika adalah ketiga hal yang kami presentasikan tadi. Kalau teman-teman ada tambahan, silakan. Apakah ada tambahan? Baiklah, sebelum duduk berikan aplaus untuk Untuk giliran selanjutnya yang mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 2. Silakan. Dua sini, dua di sana. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perubahan fisika ditandai dengan terjadinya perubahan ukuran, perubahan wujud, perubahan bentuk. Perubahan kimia ditandai dengan terjadinya timbul gelembung, peristiwa pembakaran, perubahan suhu. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, untuk giliran yang ketiga dan giliran yang terakhir, kelompok 3 dipersilakan. Mohon peserta didik yang lain masih menyimak. 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan supaya tidak tertutup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembahasan masalah perubahan fisika, perubahan kimia. Perubahan fisika ditandai dengan perubahan ukuran.
perubahan kimia, terjadi perubahan suhu, perubahan warna, timbul gelembung. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Tidak ada pertanyaan atau tanggapan? Ya baiklah, silakan. Mari kita beri applause untuk kelompok tiga. Setelah kelompok tiga, silakan duduk. Nah, tolong. Itu tadi adalah hasil diskusi atau hal-hal yang sudah kalian semua sampaikan mengenai apa? Fisika dan perubahan kimia. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, tadi yang di kelompok 1 dan kelompok 2 di reaksi kimianya hanya mengenai apa tadi? Perubahan untuk perubahan kimia tadi apa? Terjadi gelembung, kemudian ada perubahan warna, kemudian apa tadi? Perubahan kimia. Nah, hanya di kelompok 2 yang dia menyebutkan adanya reaksi pembakaran. Ya, pembakaran. Jadi di perubahan kimia itu contoh yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi pembakaran, yaitu yang dibakar biasanya seperti contohnya kalau pembakaran kayu begitu. Jadi ada karbon yang bereaksi dengan oksigen, kemudian menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Tidak ada? Ya, jadi baiklah, kesimpulan kita pada sama-sama kesimpulannya supaya lebih dapat masuk ke pemahaman kalian semua. Jadi silahkan dibaca. Ciri-ciri perubahan fisika, bentuk, ukuran, sifat, ciri-ciri perubahan kimia, timbul baru, tugas, dan pewarnaan, sifat reaksi, Sifat reaksinya itu yang paling mendasari dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi kalau di fisika itu yang paling dapat diamati sifat reaksinya reversible atau dapat balik. Di perubahan kimia sifat reaksinya irreversible atau tidak dapat balik. Silahkan dipersiapkan handphonenya. Kita semua akan melaksanakan post-test dengan menggunakan Google Form. Jadi linknya atau tautannya sudah dibagikan tadi. Silahkan masuk ke tautannya dan dikerjakan. Junifer Mangalehe, tolong segera dikerjakan. 2, 3, mulai. Terima kasih untuk post-testnya. Ibu sudah periksa, Anji sudah periksa, semuanya mengerjakan dengan baik. Tentunya dapat dilihat dari skor yang diperoleh kalian masing-masing. Jadi Cik mau tanyakan hari ini, mau tanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menegangkan, bingung Cik, atau menyenangkan ya? Dibandingkan kalau hanya dari ibu memberikan materi saja, jadi cuma dari ibu ke anak-anak, jadi tidak ada diskusi, tidak ada demonstrasi, mana yang lebih menyenangkan? Hari ini lebih menyenangkan pembelajaran hari ini? Ya. Terima kasih atas keaktifannya untuk pembelajaran hari ini.
Ibu apresiasi sekali, menghargai sekali karena sudah aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk menutup rangkaian kegiatan kita dari pagi hari tadi, dari jam 7 pagi tentunya 7.15 dari pagi tadi sampai sekarang jam pulang, tentunya kita harus mengucap syukur atas kelancaran yang diberikan. Jadi untuk menutup doa, siapa bersedia? Alicia atau Nia? Baik. Dari situ kemudian berdiri ya nanti. Ya, tapi sebelumnya kita semua akan menyanyikan. Jadi berdiri semua, nanti yang berdiri terakhir Alicia, yang lain duduk untuk berdoa. Tapi sekarang berdiri dulu semua. Kita menyanyikan pelajaran Pancasila. Sikap yang baik. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah, yang lain silakan duduk. Alicia sebagai doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita segera berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan yang Tuhanmu sehingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksanakan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan pulang, serta yang di jalan, semoga ibu di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Alicia sudah memimpin doanya pada hari ini. Untuk pulang, hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok pagi dan semangat terus. Terima kasih. Selamat siang.